Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Melanjutkan video sebelumnya, saya akan mengajak kalian berkunjung ke WWF Indonesia Program Papua di Sentani. Tentunya, kalian masih ada yang ingin tahu lebih banyak, apa, bagaimana, dan kegiatan WWF Indonesia Program Papua di Sentani, terutama kaitannya dengan mitra pembangunan dalam implementasi kurikulum merdeka. WWF, Worldwide Fund for Nature, Indonesia Program Papua, adalah bagian dari organisasi konservasi global WWF, yang berfokus pada pelestarian alam di wilayah Papua, Indonesia. WWF Indonesia Program Papua telah aktif sejak tahun 1995 dan memiliki kantor utama di Madang, di Laut Bismarck. Mereka bekerja untuk melindungi keanekaragaman hayati Papua yang kaya, termasuk hutan hujan, terumbu karang, dan spesies ikonik seperti burung cendrawasih, kanguru pohon, dan penyu belimbing. Beberapa program WWF Indonesia Program Papua antara lain adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan. Pada ceria banget karena hari ini mereka belajar tentang keanekaragaman hayati. Selain itu, mereka juga belajar tentang spesies endemik di tanah Papua. Sambil belajar, bisa Melalui program pemberdayaan masyarakat, melakukan program pendidikan dan penyadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi alam. Nah, melalui butir program inilah, WWF Indonesia Program Papua bekerja sama dengan Kemdikbudristek sebagai mitra pembangunan untuk melakukan pendidikan dan penyadaran konservasi alam pada satuan pendidikan. Seperti apa program mereka? Simak videonya ya. Salah satu kegiatan dalam melakukan program pemberdayaan, termasuk pendidikan, adalah adanya Pusat Belajar Holinari. Ini adalah gedung Pusat Belajar Holinari, yang berada di samping gedung kantor WWF Indonesia Program Papua. Pusat Belajar Holinari merupakan wadah untuk berkumpul, menjadi pusat pengembangan kapasitas, serta pembelajaran bagi kelompok masyarakat, pemerintah, akademisi, keagamaan, masyarakat adat terutama kelompok perempuan, pemuda, anak-anak dan kelompok disabilitas dalam pengembangan literasi lingkungan, advokasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat komunikasi dan edukasi, Holinari diharapkan mampu menjalin kerjasama yang selaras dan harmoni, serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan keterampilan yang integral berbasis ekologi. Dibagi menjadi 2 atau 3 tergantung jumlah anak-anak yang datangnya di sini. Kita belajar tentang cendrawasih, di situ tentang siklop, di sana tentang penyu. Jadi ada 3 volunteer yang akan berdiri di sini bertugas untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Biasa kita pakai sistem rolling. Ya, selesai di sini. Jadi satu narasumber, satu kelompok, kemudian ada kelompok lagi menjelaskan, nanti di rolling lagi. Selesai dari yang satu ke satunya lagi. Kelompok burung, kemudian pegunungan siklop, yang satunya penyu. Okay. Biasanya dari sini langsung ke dalam perpustakaan ke greenhouse, lalu kita lanjut ke kompos, kita rolling satu. Kami buat mereka cara belajar, contohnya air terjun, kuis ya. Jadi kita ajak anak-anak itu untuk tebak-tebak. Coba di siklop itu ada berapa satu kalau kita bilang hewan dan tumbuhan. Hewan. Nanti ada yang jawab 3, 2. Kita coba lihat nanti jawabannya ada di dalam. Belajarnya tidak monoton. Jadi pembelajaran tidak monoton. Berusaha membuat suasana yang jadi asik untuk adik-adik ini. Sudah selesai belajar tentang penyu. Mari kita lihat fakta atau mitos. Nah, nanti di sini kita baca pertama, daging penyu sehat dan enak. Kita bilang, menurut adik-adik, daging penyu itu sehat dan enak tidak? Fakta atau mitos? Nanti saya mitos. Nanti kamu apa? Kamu fakta. Mari kita lihat fakta atau mitos. Pas dibuka ternyata, tahu kamu nanti jawabannya ternyata jawabannya fakta atau jawabannya mitos. Nanti paling mereka saling serang tuh yang jawabannya fakta dengan yang mitos gitu. Jadinya seru.
kami ada 2 kelompok yang kolaborasi dengan kita untuk program sekolah mereka. Robong Holo, nanti kita sebentar ketemu. Lalu Sanggar Remai, itu mereka punya sekolah alam juga. Jadi mereka itu melatih anak-anak untuk bagaimana buat bahan-bahan untuk acara Yospa, Nyusun Panca, kearifan lokal. Langsung diajarkan di sekolah. Jadi kita latih gurunya, setelah itu kita ke sana standar gurunya yang latih anak-anak sekolah. Dan kita yang ini kegiatan ini dilakukan sebelum adanya program dengan Kementerian Mitra Pembangunan ya? Ini sudah. Oh, ini sudah? Ini tahun kemarin. Oh, ini program Mitra Pembangunan. Iya, ini program Mitra Pembangunan. Iya. Ini yang Kota Jayapura punya di SD Kalam Kurunan semua. Pokoknya yang di sini itu sudah masuk kurikulum Merdeka. Ini semua Mitra Pembangunan. Ini hasil karyanya, hasil penelitiannya bersama Uncen dan lain. Nah itu mereka buat identifikasi, lalu ada yang mereka rekam suara burungnya, bioakustik. Nah itu kita kadang suruh anak-anak sekolah, kita suruh mereka dengar suaranya, suara burung itu, lalu mereka tebak itu burung apa, langsung kita keluarkan. Ini gambarnya, ini burung ini. Nah burung ini hanya ada di Papua, tidak ada tempat lain gitu. Semua burung-burung yang digambarkan di sini hanya ada di Papua ya? Iya, sebagian ada di luar juga kan. Ini yang dimaksud spesies baru gimana nih? Oh, spesies yang baru ditemukan. Iya, baru ditemukan. Di mana itu, Kak? Ini di Fakfak. Fakfak. Jadi kami kalau kadang ada kunjungan sekolah datang untuk mau belajar, kita sampaikan ini paket pembelajaran kita. Kita belajar tentang burung, berarti bukan kami yang mengajar, tapi kami langsung nanti belajarnya dengan teman yang tadi, yang menjelaskan. Pusat Belajar Holinari memiliki beberapa hub belajar, salah satu di antaranya ada di Dusun Sagu Kampung Sereh, yang dikelola oleh kelompok muda Robong Holo. Lokasi Dusun Sagu Kampung Sereh, dekat dengan Holinari. Berjarak hanya sekitar 5 menit berjalan kaki, Dusun Sagu menjadi hub pusat belajar yang menawarkan pengetahuan kearifan lokal masyarakat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sagu. Di sini nanti setelah itu pengelola sagu dan timnya. Jadi kami dari center antar sampai di sini. Nanti tim dari sini yang antar masuk menjelaskan apa bahasa daerahnya, berapa jumlah jenis sagu. Di sini untuk kearifan lokal di Belima. Kami coba untuk kelola Dusun Sagu sebagai tempat atau ya katakanlah ekowisata ya, atau bisa difungsikan untuk tempat atau media untuk anak-anak bisa pakai belajar ataupun sekedar mau refreshing santai ya. Tapi kami dari Sanggar Seni Robong Holo ya, kami coba untuk kelola Dusun Sagu untuk dijadikan tempat untuk wisata ataupun tempat edukasi. Nah, puji Tuhan lewat kerjasama juga dengan learning center dari WWF, sehingga kelas-kelas outing dari sekolah-sekolah lebih banyak mereka sini untuk belajar mengenal tentang sagu, mengenal tentang habitat atau alam di dalam kawasan Dusun Sagu. Juga mereka belajar juga tentang kuliner atau panganan lokal ya, yang bahan dasarnya dari sagu dan lain-lain. Itu yang kita ajarkan atau berbagi di dalam wilayah Dusun Sagu, dalam kawasan ekowisata ini. Dan kalau kita rata-rata kan 1 minggu paling tidak 1 minggu itu pasti ada 1 sekolah yang akan datang untuk trip di Dusun Sagu ataupun belajar tentang sagu.